Jadi Al-Quran itu di sini jelas tidak bertentangan dengan kitab-kitab terdahulu, bahkan sebagai penyempurna dari kitab-kitab terdahulu. Wahada Al-Quran itu kitab anzalnahu yang kami turunkannya mubarakun yang penuh dengan keberkahan. Maksudnya penuh dengan kemanfaatan, berkah manfaat. Lah, fungsinya apa? Musaddiqun, membenarkan kitab-kitab alladzi baina yadayhi yang ada di hadapannya. Itu membenarkan kitab terdahulu. Kemudian juga berfungsi liwalitungdira, dan untuk kamu peringatkan atau untuk memperingatkan ummal qura, penduduk Ummul Qura. Ummul Qura itu sebutan Makkah pada waktu belum dinamakan Makkatul Mukarramah. Namanya disebut Ummul Qura. Karo Madinah itu dulunya namanya Yasrib. Wa man khaulaha, dan siapa yang di sekelilingnya. Waladina tini wong akeh yu'minuna sing padha beriman bil akhirati kepada hari akhirat. Yu'minuna mereka beriman bihi kepada Al-Quran. Wahum dan mereka ala sholatihim terhadap sholat mereka yukhafidun mereka menjaganya. Kalau orang beriman, ya beriman kepada Al-Quran dan selalu amaliyah sholat dijaga dengan baik. Waman atlamu, dan siapakah yang lebih zalim? Waman atlamu, dan siapakah yang lebih zalim? Ini asbabun nuzulnya ayat 93 ini. Ikrimah radhiyallahu an menuturkan bahwa awal-awal ayat ini yang artinya siapakah yang lebih zalim, tidak diwahyukan sesuatu pun kepadanya, ditujukan kepada Musailamah. Musailamah itu nabi palsu, jika sejak dulu mendapat gelar Al-Kadzab. Sedangkan lanjutannya yang artinya, dan orang-orang yang berkata, aku akan menurunkan seperti apa yang diturunkan Allah. Itu kata Musailamah hingga akhir. Ini ditujukan kepada Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sa'ad yang mencatat wahyu, lalu mengubah wahyu tersebut. Tak lama ia murtad dan bergabung dengan kaum Quraisy. Ia kembali masuk Islam pada saat pembebasan Makkah. Hadis riwayat Ibnu Jabir. Ini coba bisa dilihat di dalam kitab Qurtubi jilid 2 halaman 214. Ayatnya ini, waman atlamu, dan siapakah yang lebih zalim mimman tinimbangane wong iftara kang gawe sapa wong mengada-adakan alallahi terhadap Allah kadziban dusta goroh. Gaweane dhewe dikatakan dari Allah. Auqala, atau dia berkata, ukhya telah diwahyukan ilayya kepadaku. Ku itu ku Musailamah Al-Kadzab, pembohong. Wong pembohong pasti akan disiksa oleh Allah, akan murka Allah. Orang apalagi ngaku-ngaku ini gaweane dhewe dianggap kepada Allah, dari Allah, ini pembohong. Itu yang ditujukan kepada Musailamah Al-Kadzab.
Sehingga musuh itu adalah banyak. Walam yuha, padahal tidak diwahyukan ilaihi kepadanya opo syai'un, sesuatu apapun tidak. Wa mangkola, dan orang yang berkata saunjilu, aku akan turunkan mislama anzalallah, seperti apa yang telah diturunkan Allah, itu juga pembohong. Bahkan ayat awal dulu ditantang, nek kowe mamang dari Al-Quran, faktu, datangkanlah satu ayat saja. Tak mungkin kamu bisa mendatangkan. Walau taro, dan seandainya kamu melihat idzil zalimina, ketika orang-orang zalim fi ghumaratil maut, di dalam kesengsaraan sakaratul maut. Itu bisa dilihat orang yang zalim ketika sakaratul maut, susahnya bukan main. Waktu awal di sini pun ada ya ono arep sakaratul maut masih 5 dino. Bunga. Akhirnya 5 hari baru bisa, itu di dunia baru bisa sakaratul maut. Lah orang zalim pun Al-Qur'an telah mengatakan saddah fi huramatil maratil maut, yaitu kesengsaraan di dalam melaksanakan sakaratul maut. Wal malaikatu, dan para malaikat basitu aidihim, mereka memukulkan tangannya. Jadi malaikat-malaikat itu memukulkan tangannya kepada orang yang berbuat zalim. Jadi memukulkan tangan-tangan mereka sambil berkata, apa perkataannya? Akhriju, kalian keluarlah, ampusakum, nyawa-nyawa kalian. Baru dipetek malaikat, tutup malaikat, keluarlah hai nyawa. Al yauma, pada hari ini, tujzauna, kalian dibalas dengan apa? Ngadzabal hun, dengan siksaan yang menghinakan. Bima kuntum taquluna 'alallahi khairal haq. Bima kuntum, karena apa yang kalian taquluna, katakan, 'alallahi, terhadap Allah, khairal haqqi, perkataan yang tidak benar, alias zalim. Wa kuntum, dan kalian dahulu, an ayatihi, dari tahapan ayat-ayat ini, tastakbiruna, menyombongkan diri. Wagi sakaratul maut wis kaya ngono, belum besok balasannya ketika di akhirat. Walaqad ji'tumuna, dan sungguh kalian datang kepada kami di hari kiamat. Ini terus furoda, sendiri-sendiri, mufrad, sendiri-sendiri. Kama khalaqnakum, sebagaimana kami menciptakan kalian awwala marratin, pertama kali. Sendiri toh, pertama kali dari gua-gua itu. Ya nek ana kancane metune bersendiri, katakan umpama gampange kembar, dampit, itu sendiri-sendiri datangnya dari orang kok bareng enggak. Ini Al-Quran yang mengatakan, ya harus percaya. Wa taraktum, dan kalian tinggalkan ma khawwalnakum, apa yang kami kurniakan kepada kalian, yakni kesenangan dunia. Jadi nek wis mati besok dina kiamat arsowan menghadap kepada Allah itu sendiri-sendiri, dan kurnia yang telah kami berlimpahkan di dunia ini kamu tinggal. Mula nganti enek-enek wong ayat, ada ayat 2 bersamaan ya. Aqimus sholata wa atuz zakat, dirikan sholat dan tunaikan zakat. Ini tidak bisa dipisahkan. Aku tak sholat tok, zakatnya ora. Sholatnya ora kanggo. Sholat zakat harus berkumpul. Kaya nek haji umroh harus ada haji karo umroh. Kemudian atiullah wa ati rasul, kudu ora kono aku taat kepada Allah tok, Rasul tak tinggal, enggak bisa.
Sampai-sampai nek wong kuwi sebagian ayat percaya, sebagian ayat ditinggal, menurut ulama orang itu termasuk juga murtad. Nah, maka banyak hadis gitu ya, yang nek wis kewajiban haji kok ora gelem haji, itu dikhawatirkan matinya mati Nasrani atau Majusi atau Yahudi. Sholat karo zakat tidak bisa ditinggalkan, harus dipelajari dan harus dikeluarkan. Dan insya Allah untuk minggu depan kita akan membagi zakat. Jadi sudah kita kumpulkan, insya Allah terkumpul kurang lebih 10 jutaan nanti akan kita bagi. Sing dulu sadar sudah, tapi yang belum kita hanya ajak-ajak mengingatkan. Nah, orang diingatkan, sing ngerti orang ngandani dosa. Wadine orang gelem salah dhewe. Bun, wa taraktum ma khawalnakum, kamu tinggalkan kurnia apapun, omahe, mobile, depositone, sawahe, tinggal kabeh waro adurikum di belakang punggung kalian. Tok tinggal yang dunya, belakang punggung itu maksudnya. Wa manaro, dan tidak kami melihat ma'akum bersama kalian syufa'akum, ora dilihat apa? Syufa'akum, pemberi syafaat kalian, berhala-berhala sing tok sembah, setan-setan sing janji arep membahagiakan, endi gorene ora ana sing nututi sing ngetutke kowe. Itu kata Al-Quran. Wa dhalla, dan telah lenyap ngankum dari kalian opo ma kuntum tazumun, apa-apa yang kalian anggap pemberi syafaat. Shadaqallahul adzim, maha benar Allah atas segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.